Elektabilitas Prabowo terjun bebas, masa pendukungnya disebut kecewa akan pindah ke Anies. Hari ini menarik sekali ya, dengan dukungan Prabowo yang banyak yang kecewa akan mendukung Anies Baswedan dan akan pindah mendukung Anies Baswedan. Benarkah seperti itu? Menurut beberapa survei dan analisis politik bahwa perkembangan saat ini pemilih pemula dari Prabowo Sandi waktu 2019 itu akan pindah kepada mendukung Anies Baswedan. Ini dari Demokrasi News, elektabilitas Prabowo terjun bebas, masa pendukungnya disebut kecewa akan pindah ke Anies. Sudah nggak laku lagi, jangan dijual, diobrol saja, nggak laku. Sangat logis, akal sehat, pantang dihianatin untuk kedua kali. Mengkhianati loyalis militan 2019, terutama emak yang bikin sakit hati, tidak ada ucapan permintaan maaf. Gimana kita bisa percaya sama Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo bakal peduli sama rakyat kalau pendukungnya aja ditinggalin gitu loh Mas, waktu Pilpres kemarin. Karena itu di internal Partai Gerindra kemarin juga ada kader Gerindra yang justru mendukung Anies Baswedan, tidak mendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, itu sudah mulai muncul teman-teman dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Nah, kali ini teman-teman ada loyalis Prabowo yang justru mengatakan bahwa Anies lah yang ini bisa mewujudkan cita-cita Prabowo untuk menjadi presiden. Artinya berikan saja suaranya Pak Prabowo kepada Pak Anies Baswedan. Banyak dari pendukung Pak Prabowo kecewa dengan Pak Prabowo yang mana Pak Prabowo bergabung dengan koalisinya Pak Jokowi. Itu yang banyak membuat kecewa para pendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, dengan kekecewaan seperti itu tentunya di 2024 ini akan mungkin berbeda jalan dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau kemarin mereka bersama-sama mendukung Pak Prabowo untuk maju di 2019, dan di 2024 ini kemungkinan berbalik arah malah mendukung Pak Anies Baswedan. Wajar ada pendukung Ganjar dan ada juga pendukung Prabowo juga beralih dukungan kepada Anies Baswedan saat ini karena setelah ditelusuri bahwa kepercayaan Anies Baswedan itu sangat luar biasa sekali begitu kan masyarakat terhadap Anies Baswedan. Karena satu yaitu yang tadi prestasinya sangat luar biasa sekali begitu kan dibandingkan dengan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar begitu. Jadi sekarang itu masyarakat atau publik itu melihat dari satu prestasi, bagaimana prestasi itu bisa dituangkan, janji-janji politik bisa dituangkan. Berbeda dengan Ganjar. Ganjar masih ada problem wadah, ada problem lainnya sehingga tidak muncul di publik seperti apa prestasi Ganjar itu tidak muncul, tetapi para cebong-cebong dan para buzzer-buzzer di luar sana ya tetap menjunjung tinggi karena pilihan mereka begitu kan. Inilah perlu digarisbawahi, inilah demokrasi, siapapun berhak untuk menentukan pemilih, tapi perlu diingat bahwa prestasi itu kalau dibandingkan dengan prestasi kepala daerah lainnya ya tentu Anies Baswedan itu jauh di atas rata-rata begitu kan. Menurutnya, elektabilitas Prabowo Subianto dalam beberapa survei terkini dinilai lantaran keputusannya bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang pada Pilpres 2019 lalu menjadi saingannya. Masa pendukung Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan disebut banyak yang kecewa karena keputusan tersebut. Analisis itu diungkap peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro. Ia menilai menurunnya elektabilitas Prabowo tak lepas dari kekecewaan para pendukungnya. Mungkin saja ada kekecewaan dari sebagian besar pemilih Prabowo Subianto dalam Pilpres lalu dengan keputusan Prabowo Subianto untuk bergabung dalam pemerintahan saat ini, kata Bawono Sabtu 29 Oktober 2022 dilansir Kompas.com. Dekat pemerintah tak lantas kerek elektabilitas. Bawono lantas menjelaskan langkah Prabowo bergabung dengan pemerintah belum tentu mendorong elektabilitasnya naik. Dia menduga publik yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah tidak akan memilih Prabowo pada pemilu Pilpres 2024. Konsekuensi dari hal itu juga adalah kelompok publik merasa tidak puas terhadap pemerintahan saat ini pun tidak akan lagi menjadikan Prabowo Subianto sebagai preferensi pilihan politik mereka, ujarnya. Bawono memaparkan berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia sepanjang tahun 2022, nama Prabowo selalu masuk dalam 3 besar bakal calon presiden dengan elektabilitas 2 digit.
Ia bersanding dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Meski begitu, jika dibandingkan pada periode jelang pemilu 2019, elektabilitas Prabowo merosot tajam, sementara tingkat popularitas mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat itu juga di atas 96%. Hampir menyentuh angka 100%, artinya hampir seluruh pemilih di Indonesia mengenal Prabowo. Dengan elektabilitas Prabowo yang masih di kisaran 20% dan belakangan menurun, Bawono melihat ada jurang yang tinggi antara tingkat popularitas dan tingkat elektoralnya. Jurang lebar ini juga dapat dibaca bahwa tingkat ketidaksukaan pemilih terhadap Prabowo Subianto tidak setinggi tingkat popularitas. Lanjut dia, elektabilitas Prabowo di Litbang Kompas sebelumnya diberitakan dalam survei Litbang Kompas Oktober 2022 yang dirilis pada Rabu 26 Oktober 2022, elektabilitas Prabowo disalib oleh Ganjar yang kini berada di posisi pertama. Elektabilitas Ganjar sebesar 23,2% pada Juni 2022, elektabilitasnya tercatat 22%, sedangkan pada Januari 2022 20,5%. Adapun Prabowo mengantongi elektabilitas 17,6%, merosot tajam dibanding survei Juni 2022 sebesar 25,3%. Dan survei Januari 2022 sebanyak 26,5%. Di bawah Ganjar dan Prabowo ada Anies dengan elektabilitas 16,5%. Angka elektabilitas itu naik jika dibandingkan hasil survei Juni 2022 sebesar 12,6% dan survei Januari 2022 dengan capaian 14,2%. Hasil simulasi Litbang Kompas pada Oktober 2022 yang dirilis pada Kamis 27 Oktober 2022 menyebutkan para pendukung dan pemilih Jokowi Ma'ruf pada pemilu 2019 bakal mengalihkan dukungan kepada Ganjar pada Pilpres 2024. Sebaliknya, suara pendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno pada Pilpres lalu akan merapat kepada Anies. Sebelumnya diberitakan dalam survei Litbang Kompas Oktober 2022 yang dirilis pada Rabu 26 Oktober, elektabilitas Prabowo disalib oleh Ganjar yang kini berada di posisi pertama. Elektabilitas Ganjar sebesar 23,2% pada Juni 2022, elektabilitasnya tercatat 22%, sedangkan pada Januari 2022 20,5%. Adapun Prabowo mengantongi elektabilitas 17,6%, merosot tajam dibanding survei Juni 2022. Elektabilitasnya tercatat 22%, sedangkan pada Januari 2022 20,5%.